Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan bersama Karavan dan Runat pergi ke Greenwood untuk mencari jejak Ancient Trinity. Di sana mereka bertemu dengan suku Elder. Jaehwan lalu mendapatkan pelatihan khusus dari suku Elder. Setelah melihat tekad Jaehwan, suku Elder mengajak Jaehwan ke sebuah tempat. Sepanjang jalan Elder lain heran. Sambil berbicara bahasa mereka bilang, "Great Warrior, kau mau kemana? Lalu siapa manusia yang terlihat konyol itu?" Elder yang mengantar Jaehwan bilang, "Ouroboros." Jaehwan bingung, memang apa itu Ouroboros? Elder menjawab, "Ouroboros adalah Ouroboros." Jaehwan bilang, "Jadi kau tidak mau menjawabnya? Kalau begitu biar aku tanya hal lain. Apa kalian memang sering mandi seperti ini? Apa kau seorang Mad God?" Seorang Elder bilang, "Moyoku Metamorph," yang artinya lepaskan pakaian. Jaehwan mengerti itu dan bilang, "Pakaian apa maksudnya? Melepaskan kotoran atau mungkin sesuatu seperti metamorfosis?" Elder berkata, "Pakaian adalah pakaian. Semakin lama kau melepasnya, maka semakin tinggi jiwamu akan naik. World force-mu juga akan berkembang semakin kuat dan kau bisa hidup tanpa dewa." Jaehwan hanya menghela nafas. Kalian memang sulit dimengerti. Tapi jika ini soal pakaian, apa ini juga ada hubungannya dengan Andersen? Apa kau kenal dengan dewa bernama Andersen? Apa mungkin kau yang mengajarkannya Naked Flail? Elder itu sejenak terdiam, lalu mengeluarkan auranya. Ia berkata, "Ouroboros." Jaehwan mulai kesal. Sepertinya memang kalian cuma bisa mengatakan itu. Hingga kemudian mereka tiba di area pemandian dengan sebuah pintu gerbang. Elder menunjuk ke depan, "Nas Akinio," yang artinya mulai dari sini kau harus pergi sendirian. Di Oblivio, yang artinya ingat, pakaian selalu ada, Ouroboros. Tanpa pikir panjang, Jaehwan mulai melewati gerbang tersebut. Jaehwan langsung menerima banyak serangan. Beruntung ia masih bisa menghindar. Sialan, angin yang bawa World Force. Tempat macam apa ini sebenarnya? Kemudian dari dalam sungai keluar banyak rantai yang menyeretnya. Jaehwan terbelenggu dan ditarik ke dalam sungai. Jaehwan berusaha melepaskan rantai tersebut sekuat tenaga hingga pada akhirnya ia bisa selamat. Ada yang aneh, aku memang bisa menarik kembali rantai tersebut. Aku bisa merasakan sakitnya, tapi tidak ada luka yang tampak. Jadi serangan tadi itu cuma ilusi yang dibuat seperti nyata. Aku sudah pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya saat masuki Abyss. Gate pertama, Hell of the Windy Path, Gate of Hell Tangler Darkness. Setelah itu sosok naga yang dulu pernah ia kalahkan muncul. Jaehwan berpikir, sudah kuduga ini sama seperti 8 gerbang neraka. Di sana Jaehwan bisa melewatinya. Memang sama, tapi urutannya berbeda. Apa Mulok juga pernah ke sini? Kemudian terdengar suara bernyanyi. "Kesepian, sangat kesepian." Begitulah Naked God bilang saat mengambil pakaian temannya. Pakaian pada Naked God, 2 pakaian pada Naked God. Sampai pada akhirnya terbungkus pakaian. Naked God yang kesepian pun bicara. "Alasan dunia begitu menyedihkan. Itu karena kita semua memakai pakaian." Jaehwan mulai berpikir, apa orang itu Naked God? Kemudian sosok di balik air terjun menunjuk Jaehwan sambil bernyanyi. Tidak ada yang bisa melepaskan pakaiannya. Itulah kebenarannya. Jaehwan heran, apa dia menyuruhku ke sana? Jaehwan melangkahkan kakinya, tapi ia langsung merasa kepanasan. Jaehwan teriak kesakitan. Neraka apa lagi ini? Rasa panasnya menusuk sampai ke tulang. Ini bukan pemandian air panas, tapi air mendidih. Aku tak bisa menahannya lagi. Bagaimana sosok tersebut bisa sampai ke sana? Jaehwan mulai kehilangan kesadaran.
lalu tenggelam ke dalam sungai. Di tengah kesadarannya, Jaihwan di masa lalu bermunculan. Orang ini lagi. Untuk hal ini bisakah kau berusaha sendiri? Kau pikir kami akan bantumu lagi? Jaihwan menjawab, diam kalian semua. Salah satu masa lalunya kesal. Bagaimana ini? Seharusnya dari awal tidak memilih orang keras kepala seperti ini. Menyerahlah saja, dasar bodoh. Jaihwan lalu menggigit jarinya. Jaihwan masa lalu kesal. Berhenti. Orang yang bernama Jaihwan sungguh tak mudah putus asa. Kemudian mendadak Jaihwan merasakan sebuah energi misterius. Ada apa dengan mereka? Ini seperti ketika aku pertama kali membuka permulaan dari Creation. Kesepian dan terkurung namun hangat. Tunggu, sekarang aku mengerti. Jadi ini Ouroboros. Di ujung sungai sosok Elder berhasil menyelamatkan Jaihwan. Ia tertawa, Nas Ouroboros, yang artinya kau mengalahkan pakaian. Setelah itu beberapa percobaan kembali dilakukan Jaihwan. Berada di kolam ini sudah cukup untuk membuat pikirannya menjadi kabur dengan rasa panas yang tidak tertahankan. Dalam kolam mata air terbuka itu, Jaihwan telah mendekati kematian sebanyak 37 kali. Setiap hari dia mencoba menerobos air dan uap yang panas itu. Berjalan dan berjalan lagi hanya untuk menemui sosok pria yang berada di balik air terjun itu. Meskipun begitu, Jaihwan masih belum tahu siapa sosok tersebut. Apa dia memang Mad God? Pada saat Jaihwan mencoba sepanjang hari, World Power akan mengering dan jiwanya akan berakhir dalam keadaan setengah mati. Dalam halusinasi yang seperti kematian itu, dia berhadapan langsung dengan versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Jaihwan dengan berbagai pakaian dengan ekspresi yang berbeda, yang menjalani kehidupan yang berbeda. Sudahlah, menyerahlah. Suara itu terdengar di kepalanya. Pada saat staminanya mencapai titik terendah, Rahamad akan mengangkat tubuhnya dari kolam. Setelah hangus dan diseret melalui ingatan yang membakar itu, dia merasakan kulitnya terkelupas. Tapi World Power mulai terisi kembali, seperti membuang ketidakmurnian. Cahaya yang menyegarkan memenuhi dirinya, dan di akhir jiwanya terasa seperti terisi penuh dengan sesuatu yang baru. Itulah puncak dari melepas pakaian. Rahamad terus mengeluarkan Jaihwan dari kolam Ouroboros. Setelah menjalani semua itu, Jaihwan menenangkan pikiran di tepi sungai yang hangat. Sekarang sudah sekitar 1 bulan berlalu, aku masih belum bisa mendekati sosok tersebut. Tak lama Runa datang. Jaihwan, apa kau selalu di sini akhir-akhir ini? Jaihwan bertanya, kenapa kau kesini? Apa untuk menghindari mereka lagi? Runad kesal. Benar, setiap kakak itu melihatku, mereka pasti langsung ingin menggosok punggungku. Kalau seperti itu terus mereka mungkin akan mengelupas sampai ke tulangku. Lihatlah, sekarang punggungku semakin mengkilap seperti ini. Jaihwan menyadari sesuatu. Pada akhirnya itu juga baik untukmu. Gosokan mereka mengandung kekuatan misterius. Runad masih heran. Sulit dipercaya itu akan membuatmu lebih kuat. Tapi kalau tidak salah, Karapan juga pernah mengatakan hal yang serupa. Waktu itu ia kesal karena selalu menggosok punggung mereka. Waktu itu Karapan bilang, setelah linku dengan Ignis kembali, aku akan membakar semua dengan Hellflame. Karapan tak bisa melakukan apa-apa di hadapan mereka. Ia terpaksa terus menggosok punggung mereka. Runad bilang lagi, awalnya Karapan hanya marah setiap hari, tapi belakangan ini dia sudah terbiasa akan hal itu. Dia selalu menggosok punggung orang lain selama seharian penuh. Jaihwan yang mendengar cerita itu bilang, kotor adalah Zen. Dengan terus menggosok, kau akan terbangkitkan pada rahasia jiwa. Hal semacam itu terhubung dan mencapai kebenaran. Entah kau panggil sebagai kotor atau pakaian, nama itu tidak penting. Mungkin dia sudah mencapai awakening melepas pakaian. Mereka menyebut itu metamorph. Itu sesuatu yang kulakukan setiap hari.
Runad masih bingung sebenarnya apa maksud pakaian itu. Semua orang di sini bicara seolah-olah itu hal yang penting, tapi tak peduli berapa kali pun aku mendengarnya, aku tetap tak bisa memahaminya. Itu bukan pakaian seperti yang kita tahu, bukan? Semua orang di sini seharusnya memakai pakaian, atau mungkin pakaian itu memang sangat penting sampai mereka harus menyembunyikannya di suatu tempat. Jaewan sejenak berpikir, pakaian di sini semacam kamuflase. Mungkin kamuflase dari sistem. Sistem adalah alat yang disembunyikan dan menipu mata secara nilai. Sebenarnya konsep pakaian didefinisikan dengan jelas. Jaewan berkata, Ouroboros. Runad bertanya, mereka juga selalu mengatakan itu, tapi apa itu sebenarnya? Jaewan berkata, Ouroboros adalah Ouroboros. Jaewan tiba-tiba melamun. Bersama Rahmat, Jaewan bertanya, sistem, apa kita bisa keluar dari sistem? Rahmat berdiri dan mengeluarkan kekuatannya. Ia berkata, meskipun kau keluar dari sistem, kau tetap ada dalam sistem. Jaewan langsung keringat dingin. Apa yang tadi itu? Apa aku berhalusinasi? Runad heran. Kenapa kau tiba-tiba melamun? Kita sedang berbicara soal pakaian. Jaewan bilang, Ouroboros adalah Ouroboros, pakaian adalah Ouroboros. Runad, aku juga tidak tahu tentang segala hal dari kehidupan, tapi mengapa kita tetap menjalani hidup? Ouroboros juga sama. 10 menit lagi, tarik aku keluar dari sini. Aku mengandalkanmu. Jaewan langsung menyelam ke dalam sungai. Ini adalah percobaan ke-38 kali melalui angka kematian, dan setelah 1 bulan, Jaewan mencapai ujung dari kolam air panas. Cerita berpindah saat di dalam Tower Nightmare. Yunhwan yang tak berdaya bilang, maaf Jaewan. Jaewan bilang, ayo pergi sebelum aku berubah pikiran. Yunhwan kesal, dasar bajingan. Dan di sana, Yunhwan terbangun karena mengingat memori itu. Terlihat kini Yunhwan berada di suatu tempat. Seseorang di hadapannya bilang, jadi kau sudah bangun? Yunhwan bilang, Kapten. Orang di hadapan Yunhwan ternyata Kasim dari Pishur. Kasim bilang, pemulihan memori berjalan dengan lancar. Selamat telah lolos dari trial pertama. Tiba-tiba orang di sampingnya teriak kesakitan. Tolong hentikan ini. Yunhwan bertanya, kenapa dengannya? Kasim menjawab, itu adalah semacam fasilitas pelatihan Pishur yang dibangun untuk rekrutan baru. Kebanyakan orang kehilangan akal sehatnya di tahap pemulihan memori, tapi kau bisa menahannya sama dengan temanmu yang itu. Yunhwan menengok dan heran, Seoyu. Kasim bilang lagi, kalian berdua belakangan ini adalah keberhasilan Force Awakening tentang amarah terhadap dunia, kebencian terhadap level dan sistem. Semua itu adalah sumber Awakening. Pemulihan memori adalah tahap wajib untuk hal itu, terutama bagi pemula yang gagal memanjat tower. Itu adalah prosedur yang harus dilewati. Yunhwan heran, Awakening? Aku benar-benar bisa merasakan ada kekuatan yang mengalir. Dengan kekuatan ini aku bisa menyelesaikan Tower of Nightmare sebanyak yang aku mau. Kasim bilang, tampaknya kau cukup puas, tapi Awakening tahap pertama bahkan hampir tidak bisa disebut Awakening. Kekuatan Awakening yang sesungguhnya baru terungkap setelah tahap ketiga. Yunhwan bertanya, maksudnya aku bisa menjadi lebih kuat dari ini? Kasim menjawab, benar, kau akan mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam pada orang-orang yang melemparmu ke dalam tower. Dan dengan teknik baru yang kami bawa dari Chaos, itu tidak akan butuh waktu lama untuk kau mencapainya. Seseorang lalu datang. Apa maksudmu metode Awakening yang diciptakan Heaven Slayer? Melempar orang masuk ke dalam tower yang dilintasi waktu dan membuat mereka sepanjang waktu seperti orang gila. Ternyata itu adalah Imai. Imai bilang lagi, hanya segelintir kecil yang berhasil bertahan dari saling membunuh untuk menjadi Awakening sejati. Metode yang Pishur gunakan dahulu.
Tapi para awakening yang dibuat massal dari tower yang dilintasi waktu seperti Heaven Slayer tidak akan membuat Fissure menjadi lebih kuat. Cassie menjawab, tapi Imai, metode lama itu terlalu lama dan harga yang dibayar juga terlalu besar. Jika kita terus melakukan itu, pasukan Fissure tidak akan pernah bertambah. Seseorang lalu datang. Aku setuju dengan Imai. Kebanyakan dari calon Awakener hanya akan mati, sedangkan metode milik Heaven Slayer memiliki stabilitas yang lebih tinggi dan setiap Awakening mendapatkan unique word yang berbeda dari yang lainnya. Terkadang mereka malah tidak mendapatkan apa-apa. Dia adalah kapten kelima Fissure bernama Mirel. Imai kesal. Jika mereka tidak mendapatkan unique word sendiri maka Fissure. Mirel menyela. Tapi bagaimana jika kita modifikasi sedikit dengan cara Fissure? Imai terdiam. Yunhwan bertanya, maaf menyela, apa setiap Awakener memiliki unique word yang berbeda? Imai kesal. Dasar tidak tahu diri, kau tak punya hak bertanya. Mirel menjawab, diam dulu Imai, dia punya hak untuk bertanya. Jadi Yunhwan, kamu penasaran? Mirel mendekat. Setiap Awakener memiliki unique word yang berbeda. Karena kamu akan bergabung dengan Fissure, tentu saja ada banyak pertanyaan di benakmu. Tapi kamu sudah memahami soal Awakening secara kasar. Yunhwan kembali bertanya, aku dengar kalau itu adalah kekuatan yang dibuat manusia untuk melawan sistem. Yang aku tangkap, itu adalah dunia yang diciptakan oleh seorang Awakener di luar dari sistem untuk mempertahankan diri sendiri. Mirel senang mendengar itu. Bagus, kamu memahaminya dengan baik. Ketika telah mencapai Awakening tahap ketiga atau lebih, maka akan mendapatkan secara alami. Itulah yang disebut Awakening normal. Tapi seperti yang kamu tahu, Fissure itu sedikit berbeda. Mereka yang Awakening melalui metode kami, semuanya berakhir dengan unique word yang sama. Tapi mungkin kau masih bertanya-tanya, kalau setiap Awakening memiliki unique word sendiri dengan kekuatan, kenapa mereka perlu menerima unique word yang disediakan oleh Fissure? Bukankah itu hanyalah jenis sistem lain yang akan menelanmu? Yunhwan bingung, aku tidak berpikir sejauh itu. Mirel berkata, sekarang tidak perlu panik, semua kapten di sini juga pernah memiliki keraguan yang sama. Kudengar kau berasal dari Tower 294, pas sekali. Aku sebenarnya sedang mempelajari beberapa buku dari dunia 294. Sekarang bayangkan kau saat ini 15 tahun. Karena beberapa alasan kamu kehilangan seluruh keluarga. Kamu tidak bisa lagi bermain game komputer atau membaca komik yang kamu senangi. Selain itu kamu tidak punya lagi tempat tinggal dan menjadi gelandangan. Tiba-tiba dunia berubah menjadi tempat yang kejam bagimu. Kamu bahkan juga belum memiliki nilai bagi dunia. Tapi dunia itu menuntutmu untuk lebih dewasa. Kamu harus melawan dunia dengan pengetahuan seorang remaja 15 tahun. Dengan posisi itu kamu harus melindungi dirimu sendiri. Mendengar semua itu, Yunhwan bilang, jadi maksudnya Awakening normal itu seperti anak 15 tahun. Mirel berkata, tepat sekali. Kami akan memberikan nilai-nilai yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dari orang dewasa. Dan sistem nilai itu adalah unique word yang diberikan Fissure. Kami menyebutnya Word Blood Sea of Time. Kemudian setelah itu Yunhwan masuk ke dalam inkubator. Mirel bilang, jangan takut, semua orang Fissure pernah melalui ini. Bersiaplah Yunhwan. Seketika area di dalam inkubator berubah. Yunhwan kini menghadapi masa lalunya saat di Tower Nightmare. Terlihat Jaehwan bersama teman-temannya. Yunhwan semakin panik. Mirel berkata, Yunhwan, bunuh mereka semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya.